Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ayu di channel Mystery Time. Nah, misteri kita kali ini kita bakal ngebahas tentang reinkarnasi. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kalian harus pencet subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian bisa update terus video terbaru aku tiap minggunya. Jangan lupa juga like dan share ke seluruh sosial media kalian ya, gengs. Oke? Sebelum masuk ke pembahasan, aku bakal ngejelasin sedikit ke kalian tentang apa sih reinkarnasi itu. Reinkarnasi diambil dari bahasa Latin yang artinya lahir kembali atau kelahiran semula, atau dapat juga diartikan dengan suatu kepercayaan bahwa orang tersebut akan mati dan terlahir kembali di kehidupan yang lainnya. Hingga saat ini, belum ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara ilmiah mengenai proses reinkarnasi yang sebenarnya. Karena selama ini reinkarnasi hanya diyakini oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa kisah dari seseorang yang mengaku dirinya adalah hasil reinkarnasi dari seseorang. Nah, berikut ini adalah beberapa orang yang mengaku dirinya pernah mengalami reinkarnasi. Yang pertama, yaitu Shanti Devi. Pada tahun 1926, seorang perempuan asal India yang bernama Shanti Devi terlahir sebagai seorang anak yang berusia 4 tahun. Saat mulai bisa berbicara, Devi mengaku bahwa dirinya tinggal bersama putra dan suaminya di sebuah kota yang bernama Mathura. Devi bersikeras bahwa dirinya meninggal 10 hari setelah melahirkan dan terlahir kembali sebagai seorang anak kecil. Guru di sekolah Devi akhirnya menanyakan siapakah nama dari sang suami di kehidupan sebelumnya dan dijawab oleh Devi yaitu Pandit Kedarnath Chaubey. Sang guru kemudian menulis surat kepada seseorang yang diyakini bernama Chaubey dan Chaubey mengonfirmasi bahwa istrinya yang bernama Lukdi meninggal 9 tahun yang lalu pasca melahirkan. Dan ketika Chaubey bertemu dengan Devi, Chaubey tidak memperkenalkan dirinya dengan nama asli, tapi Devi dengan mudahnya dapat mengenali sang suami dan bercerita mengenai kehidupannya dulu sebagai Lukdi, kebiasaannya, dan bahkan makanan favorit Chaubey. Sampai sekarang, kisah ini belum bisa dijelaskan kebenarannya. Yang kedua, Cameron Macaulay. Cameron Macaulay adalah seorang anak berusia 5 tahun yang tinggal bersama ibunya Norma dan adik laki-lakinya. Sebagai single parent, tidak mudah bagi Norma untuk membesarkan 2 orang anaknya, ditambah lagi dengan keanehan sikap yang ditunjukkan oleh Cameron. Sejak mulai bisa berbicara, Cameron selalu bercerita mengenai masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dia pernah hidup di sebuah rumah berwarna putih di tepi pantai di daerah yang bernama Barra. Barra sendiri adalah sebuah kota kecil di Scotland yang berjarak 220 mil dari Glasgow. Barra sendiri padahal belum pernah dikunjungi oleh Cameron. Bahkan ibunya pun tidak pernah menyebutkan Barra di depan Cameron. Cerita Cameron semakin hari semakin detail. Dia bukan hanya menceritakan kehidupan masa lalunya, dia semakin detail menyebutkan nama ayahnya, yaitu Shane Richardson. Dia bercerita juga bahwa dirinya meninggal akibat ditabrak mobil dan memiliki anjing kesayangan yang berbulu belang berwarna hitam dan putih. Yang makin membebani pikiran Norma adalah Cameron berulang kali berkata ingin mengunjungi Barra. Tak ingin anaknya stres, akhirnya Norma berkonsultasi kepada seorang psikiater yang bernama Dr. Jim Tucker. Dia adalah seorang kepala riset khusus reinkarnasi di Virginia University. Menurut Jim, kasus Cameron sangat menarik karena Cameron bisa menjelaskan dengan detail mengenai tempat dan nama, yang hal itu jarang ditemui pada kasus lain. Dan kemudian, dengan didampingi oleh Dr. Jim Tucker, Norma dan Cameron melakukan perjalanan ke Barra. Di sana, Cameron bisa menunjukkan lokasi rumahnya, tapi dia malah nampak kebingungan karena selama ini berbeda dengan apa yang dia gambarkan. Ternyata rumah putihnya itu sudah dibongkar habis.
Satu-satunya keluarga Robertson yang tersisa kini tinggal di kota lain, tetapi masih di Scotland juga, yaitu bernama Gil Robertson. Nah, dia berkata bahwa memang dulunya keluarga mereka mempunyai anjing collie berwarna hitam dan putih. Bentuk rumah dan lokasinya pun sama persis seperti yang digambarkan oleh Cameron. Tapi kalau soal Shane Richardson, Gil pun juga tidak bisa ingat karena dia sendiri saat itu masih sangat kecil. Kalau kalian tertarik dengan cerita lengkapnya si Cameron Macaulay ini, kalian bisa lihat video dokumenternya, nanti aku bisa kasih di description box ya linknya. Yang ketiga, Anne Frank. Menurut ceritanya, ada seorang perempuan asal Swedia yang bernama Barbro Karlen yang mengklaim bahwa dirinya adalah Anne Frank yang lahir kembali pada tahun 1954. Dia mulai bercerita kepada kedua orang tuanya mengenai Anne Frank dan mengaku sebagai sosok tersebut. Anne Frank adalah seorang anak dari keluarga Yahudi yang meninggal di kamp konsentrasi Bergen-Belsen pada tahun 1945. Anne Frank terkenal karena buku diary Anne Frank yang berjudul Diary of a Young Girl yang dia tulis pada saat bersembunyi dari kejaran Nazi selama 2 tahun di sebuah loteng bangunan di Amsterdam sebelum akhirnya dia tertangkap. Barbro menceritakan kepada orang tuanya detail-detail bagaimana kehidupannya sebagai seorang Anne Frank yang kemudian dianggap orang tuanya sebagai hayalan. Nah, pada saat umur 10 tahun, kedua orang tuanya mengajaknya untuk berlibur ke Eropa, salah satunya Amsterdam. Kemudian ayahnya berkata ingin mengunjungi rumah Anne Frank yang pada saat itu sudah dirubah menjadi sebuah museum. Ia kemudian memanggil taksi untuk mengantar mereka menuju rumah Anne Frank. Tetapi tiba-tiba Barbro berkata tidak perlu karena lokasinya tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Karena Barbro bersikeras, akhirnya orang tuanya menyetujui untuk mengikuti Barbro menuju rumah Anne Frank. Nah, mulai dari kejadian itu, kedua orang tuanya pun mulai percaya bahwa Barbro adalah reinkarnasi dari Anne Frank. Karena tidak mungkin anak yang baru berumur 10 tahun bisa mengenali jalan-jalan di Amsterdam yang pada saat itu baru pertama kali dikunjungi olehnya. Sejak saat itu, Barbro Karlen menulis kisahnya sebagai reinkarnasi dari Anne Frank dalam sebuah buku. Yang keempat, Ryan Hemmons. Dia adalah seorang anak berusia 12 tahun asal Oklahoma, Amerika Serikat yang menghebohkan publik dengan pengakuannya. Saat berusia 4 tahun, Ryan memainkan peran seolah-olah dia menjadi seorang sutradara film. Dia mulai menceritakan mengenai Hollywood yang bahkan sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Ryan mengaku bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari seorang pria yang meninggal 50 tahun lalu bernama Marty Martin. Pengakuannya mulai dipublikasi pada tahun 2015 oleh ibunya yang pada saat itu tidak percaya bahwa Ryan adalah seorang reinkarnasi dari Marty Martin. Pengakuan reinkarnasi Ryan mulai dipublikasi pada tahun 2015, di mana ibunya Cindy mulai menceritakan kepada media karena dia tidak percaya mengenai reinkarnasi. Ryan menceritakan kepada Cindy bagaimana Marty memulai kesuksesan di dunia Hollywood, bagaimana dia mulai dari film sampai akhirnya menjadi bagian agen di industri entertainment. Karena pengakuannya tersebut, ibunya membawanya ke psikiater, seorang ahli reinkarnasi dari Universitas Virginia bernama Dr. Jim Tucker. Setelah meneliti pengakuan dari Ryan Hemmons, Jim bahkan menulis buku mengenai Ryan yang berjudul He Came From Hollywood, atau yang diartikan dia datang dari Hollywood. Ryan bisa menceritakan secara detail mengenai kehidupan dan karir dari Marty Martin, dan bisa dikonfirmasi juga kebenarannya oleh Jim. Bagaimana mungkin seorang anak yang berusia 10 tahun seperti Ryan bisa mengetahui detail dari kehidupan seorang Marty Martin
bahkan sampai ke kehidupan asmaranya. So, setelah nyimak kasus-kasus reinkarnasi tadi, kalian termasuk yang percaya atau nggak percaya nih? Tapi mungkin aja semua itu cuma kebetulan atau karangan. Tapi kok bisa detail banget ya? Menurut kalian gimana, gengs? Kalau kalian punya penjelasan bisa komen di bawah ya. Nah, itu tadi beberapa kasus reinkarnasi yang sempat menghebohkan. Makasih ya udah nonton video aku kali ini. Tapi jangan lupa minggu depan tetap nonton video aku lagi, karena minggu depan aku bakal ngebahas misteri yang gak kalah menarik. Tapi jangan lupa pencet subscribe dan bunyikan lonceng biar kalian update terus video terbaru dari aku. Jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.